Wuh, apa kamu? Apa? Meskipun kamu lapar, kamu tidak bisa memakanku. Bagaimana? Apakah perutmu sakit? Biar aku bantu lihat. Wow, kenapa lukanya besar sekali? Apa ini sakit? Ini juga sakit. Aneh. Sepertinya ada sesuatu di sini. Tidak. Ini harus diatasi. Aku harus membantumu mengeluarkannya. Kamu cari sesuatu. Tunggu aku. Bulan purnama. Kamu harus tahan. Oke, tahan sebentar. Segera akan baik-baik saja. Segera akan baik-baik saja, segera akan baik-baik saja. Hei, apa ini? Sabar sedikit lagi. Aku akan menjahitnya untukmu. Sabar. Oke, sebentar lagi selesai. Wow, banyak sekali buku. Kenapa ini seperti kitab suci? Dia kuat seperti yang dia inginkan. Angin sepoi-sepoi bertiup di atas bukit. Dia biarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan. Bulan terang bersinar di atas sungai. Dia kejam pada dirinya sendiri, dia jahat pada dirinya sendiri. Aku punya cukup energi. Kehidupan pertama. Bukan ini rahasia seni ilahi 9 yang? Tapi ini jauh lebih detail daripada yang diajarkan Master Tai padaku. Dulu Master Juewan terluka. Aku dan Lady Kuo Siang akan berjaga siang dan malam. Aku sedang bermimpi. Masih membaca manual 9 yang. Cerewet. Kemudian Master Wu Se dari kuil Shaolin juga datang merawatnya. Kami bertiga menghafal teks manual 9 yang. Tapi pemahaman mereka berbeda. Pahlawan wanita kampung halaman mendapat pengakuan luas. Master Zen tak berwarna mendapatkan kotoran. Aku akan mendapatkan yang murni. Kitab 9 Matahari yang lama. Itu telah dicuri oleh Xiao Xiangzi dan Yin Kexi. Keberadaan mereka masih tidak diketahui. Ini juga merupakan kasus besar yang belum terpecahkan di dunia persilatan selama beberapa dekade terakhir. Sang guru pernah berkata, keterampilan sihir 9 Matahari tertulis di celah-celah sutra Lankavatara. Apakah ini situasi keluarga Leng? Bisa jadi karakter-karakter kecil inilah keterampilan sihir 9 Matahari yang lengkap? Hamada, mengapa kau berpikir kitab suci ini ada di perut monyet putih? Lupakan saja, semua ini tidak penting. Sang guru pernah berkata, asalkan aku mempelajari keterampilan sihir bisa sepenuhnya menghilangkan racun dingin dalam tubuh. Monyet kecil. Aku terselamatkan. Aku terselamatkan. Sangat bagus. Aku akan memeriksa dulu. Senjata besar punya senjata besar. Senjata besar punya senjata besar.
Kakak, Zhiruo. Apa kamu tahu? Keterampilan sihir 9 matahari yang sedang aku latih sekarang benar-benar kuat. Aku baru mencapai yang ketiga. Racun dingin dalam tubuhku sudah hilang sekitar 70%. Aku ingin menunggu sampai aku mencapai yang keempat. Racun dingin dalam tubuhku sembuh total. Setelah aku keluar, aku bisa pergi mencari guruku. Monyet kecil, apa kamu tahu? Racun dingin dalam tubuhku sudah sepenuhnya sembuh. Aku ingat pertama kali aku melihatmu. Kamu masih seekor monyet kecil yang penuh luka. Tanpa sadar, aku tidak tahu sudah berapa lama aku berada di lembah ini. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Paman Zhu. Tapi aku sudah menguasai keterampilan sihir 9 matahari. Dia datang lagi untuk menyakitiku. Aku tidak takut padanya lagi. Paman Zhu. Paman Zhu. Paman Zhu. Paman Zhu. Tidak ada. Ini aku uji. Anakmu sudah keluar. Ya. Aku pikir aku sudah terlalu menjadi seorang master, dan beberapa paman saya. Kurasa aku harus kembali ke Wudang. Ya. Selamat tinggal. Baik. Anak baik. Kamu akhirnya keluar padaku. Paman Zhu datang. Skill apa yang kamu gunakan? Oh. Ini adalah seni ilahi 9 yang. Seni ajaib 9 yang. Benar atau salah? Siapa yang mengajarimu? Bagaimana kamu berlatih? Aku menemukan manual 9 yang di lembah. Sangat ajaib. Aku langsung berlatih buku ini, begitu aku mengatakannya. Tim Anna Jingshu? Tim Anna Jingshu? Paman Jingsu? Amandu. Aku tidak membawanya. Tinggal di sana. Ya. Potongan itu tolong berikan padaku dengan cepat. Paman Zhu. Bukan hal yang baik bagimu untuk mendapatkan kitab suci itu. Dan aku sudah lupa di mana aku kehilangannya. Jangan khawatir tentang Paman Jin. Mari kita pikirkan bersama. Bagaimana cara keluar dari sini? Makhluk buas. Makhluk buas. Makhluk buas. Bao Tian Tianwu. Paman Su. Apa yang terjadi denganmu? Adik kecil. Aku berdoa setiap hari agar kamu bisa keluar hidup-hidup. Aku yang menyebabkanmu jatuh ke lembah. Terjebak di sini. Paman Zhu saya. Tolong jangan lakukan ini. Generasi muda tidak peduli lagi. Saudara baik. Seorang pria sejati tidak mengingat dendam masa lalu. Aku salah. Mohon maafkan aku. Paman Zhu, kamu benar-benar tidak perlu terlalu sopan. Paman Zhu. Mari kita cari cara untuk keluar dari sini. Ya. Ayo kita pergi dari sini. Kita harus keluar. Di sini sangat dalam. Di mana ini begitu tinggi. Kita harus mencari cara untuk keluar dari sini. Ya, adik kecil. Jadi bagaimana kita keluar dari sini? Suning Kamen Gundang, Anda Untuck menonton The Heaven Sword and Dragon Saber. Sekarang racun dingin sudah hilang. Saatnya kembali ke arena. Pergi ke Suning Chom untuk membeli peralatan baru. Jelajahi dunia dengan Wuji. Di mana ini begitu tinggi.
Kita harus mencari cara. Harus meninggalkan ini. Adik kecil, jadi bagaimana kita keluar dari sini? Menderita di sini. Kamu sedang berlatih seni sihir 9 matahari di sana. Apa gunanya melatih kekuatan? Aku masih akan melemparmu sampai mati. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Mengapa aku begitu tidak berguna? Aku tertipu olehnya lagi. Anak baik. Sekarang dia lebih tinggi dariku. Merangkak ke sini. Bagaimana aku tidak bisa melewatinya? Tunggu, sampai aku mendapatkan keahlian sihir 9 matahari. Itu tak terkalahkan. Hah? Aku ingin pergi ke sana. Masa laluku. Aku harus menggunakan pedang keahlian sihir 9 matahari. Aku harus pergi. Aku harus mendapatkan keahlian sihir 9 matahari. Aku tidak bisa bernapas. Bagaimana ini mungkin? Tolong. Tolong. Aku tidak bisa mati di sini. Anjing ini menggonggong. Apakah itu kaki babi? Tolong. Tolong. Bukankah anjing ganas ini sudah dipukul sampai mati? Apakah gatal lagi? Ini. Tolong. Lepaskan dia. Lepaskan dia, lepaskan dia. Kak, kalau berani serang aku saja. Lepaskan dia. Tolong. Sembilan yang magic skill memang berguna. Kak. Kakak kamu baik-baik saja. Anjing galak itu menggigitku. Anjing galak siapa yang mau menyakitimu? Hongmei Villa Kota Anggur Babi. Ya. Wanita galak ini lagi. Berapa banyak orang yang akan dia bunuh? Kak. 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 Adik Yo. Adik Yo. Biarkan aku membantumu. Tidak, terima kasih. Tidak masalah, biarkan aku yang melakukannya. Aku dengar aku membujuk Nona Ju tadi malam. Kamu yang berubah pikiran. Metode apa yang kamu gunakan? Wu Qingying. Siapa Wu Qingying? Dia adalah murid kesayangan lain dari Master Yideng. Keturunan Wu Santong. Apa alasan belajar, memimpin kerugian ganda bersama Ju Jiushen? Sebenarnya mereka sudah bersaing sejak kecil. Aku juga suka sepupu itu. Tidak tentu. Jadi keluarga Nona Ju ini tampaknya harmonis.
Sebenarnya selalu ada arus bawah. Bagaimana kamu tahu begitu jelas? Seperti yang dikatakan buku militer. Kenali Derma dan kenali Masimu dan kamu tidak akan pernah kalah dalam. Sebelum aku datang ke Hong Mei Villa, aku sudah mencari tahu semua detail tentang kedua keluarga ini. Jadi kamu menggunakan provokasi. Biarkan Nona Ju berpikir bahwa keluarga Wu akan bergabung dengan aliansi pembasmi iblis. Dia setuju tanpa menyerah. Adik Ju, kamu sangat pintar. Rencana Kak Song memang hebat. Bahkan Nona Ju bisa dibujuk. Untungnya kamu bukan anggota sekte iblis. Kalau tidak akibatnya akan serius. Adik Yo, kenapa kamu salah paham lagi padaku? Aku bukan orang yang curang. Membasmi iblis dan membelah ketelan untuk rakyat dunia. Aku Song Qingshu, tidak akan pernah menyesal meski mati. Nada bicaramu saat mengatakan ini terdengar seperti guruku. Waktu aku kecil, guru sering bilang bahwa dia tidak akan pernah menyesal berjuang untuk keadilan di dunia persilatan meski mati 9 kali. Aku baru saja mendengarmu mengatakan ini. Sedikit ramah. Ya. Di matamu, nyawa manusia tidak ada artinya. Hati yang begitu kejam. Apa gunanya memiliki wajah yang cantik? Sekarang lihat dirimu. Aku hanya merasa jelek. Kamu tidak mati. Sepertinya dia belum mati. Masih bicara sendiri. Apa yang kamu lakukan berbaring? Menakutiku. Siapa kamu? Siapa namamu? Namaku Aniu. Zeng Aniu tidak sengaja jatuh dari gunung. Kedua kakinya patah. Hanya berbaring di sini. Tunggu sampai tulangnya sembuh. Baru cari cara lain. Bagaimana dengan orang ini? Itu temanmu. Dibunuh oleh anjing-anjing ini. Aku tidak kenal kakak ini. Dia bertarung dengan anjing ganas dan mati bersama. Aku hanya selamat. Dan kamu? Siapa kamu? Siapa namamu? Kenapa kamu di sini? Namaku Juer. Aku datang jauh-jauh dari Tiongkok Tengah ke Barat. Hanya untuk mencari seseorang. Tapi sebelumnya aku sempat dapat beberapa petunjuk. Beritanya terputus di kota dekat sini. Aku hanya bisa mencari-cari. Coba-coba saja. Lalu kenapa kamu mengendap-endap di belakangku dan mengawasiku? Aku bukan orang yang kamu cari. Siapa yang mau mengintip kamu? Kudengar dalam radius ratusan mil, Hong Mei Villa adalah yang paling makmur. Aku baik-baik saja biasanya. Cuma pergi ke Manor untuk mencuri makanan dan pakaian. Hasilnya aku tahu kalau Nona Ju suka memelihara anjing galak. Sering membiarkan anjing mengejar orang. Aku sudah berpikir untuk mencari kesempatan menghilangkan bahaya bagi orang-orang. Pagi ini aku menemukan bahwa Nona Ju membawa anjing-anjing galak ini keluar. Aku mengikuti. Tak disangka terlambat satu langkah. Yang kutemukan di sini cuma anjing-anjing galak ini dan 2 mayat. Tapi salah satu mayat itu ternyata bicara. Benar-benar membuatku mati ketawa. Seseru itu? Aku sudah berbaring di sini sendirian lama sekali. Wajar saja kalau aku cuma bisa bicara sendiri untuk menghilangkan kebosanan. Kamu sudah berbaring seperti ini. Pasti kamu kelaparan. Terima kasih Nona Zhuer. Kenapa kamu tidak makan? Takut aku meracuni kuenya? Masa sih? Ini kue wijen dari Nona Zhuer. Aku tidak tega menghabiskannya. Bicara manis. Dia terlihat seperti ibuku. Ibu. Aku sangat merindukanmu. Aku sangat lelah dan kesepian. Kenapa meninggalkanku sendirian? Ibu. Wuji merindukanmu. Aku sangat merindukanmu. Aku baru saja memberitahumu satu hal. Kenapa kamu tidak makan makanan pedas? Aku baru ingat sesuatu.
Apa yang ada di pikiranmu? Kamu jelek bodoh. Aku masih punya kekhawatiran. Ceritakan padaku. Aku memikirkan ibuku. Ibuku yang sudah meninggal. Karena kamu terlihat seperti dia saat tersenyum. Jelek, kamu pikir aku terlalu tua ya? Dia tua seperti ibumu. Jelek. Ibuku sangat cantik saat dia meninggal. Suster Tai. Topografi, Hongmei Villa. Sangat berguna sebagai basis untuk menyerang sekte iblis. Karena kamu lihat di sini. Ada jalan pos di dekatnya. Mudah untuk transportasi. Jadi Hongmei Villa adalah gudang untuk penyimpanan sementara persediaan. Sedangkan tempat berkumpul berbagai faksi. Saya sarankan memilih aula samping di halaman lain. Dengan penjaga independen. Gaya tersendiri. Lebih penting lagi. Ada ruang rahasia di bawahnya. Satu virtual dan satu nyata. Bekerja sama dan saling menutupi. Benar-benar rencana yang sempurna. Song Xiaoxia memang sudah sampai ke dasar. Strategis. Hati-hati. Pekerjaannya juga komprehensif. Lakukan saja sesuai caramu. Suster juga. Zhiruo, kamu bantu Tuan Muda Song untuk belajar darinya. Ini sang master. Master. Murid-murid sudah menempatkan semua sekte, dan membawa kabar baik. Kabar baik apa? Shaolin siap membantu kita mengepung dan menekan Guang Mingding. Oh, Letakkan semuanya di sini. Hei Tai. Saya menanganinya dengan hati-hati. Hei Tai. Letakkan semua senjata bagus di sini. Paman Ye punya hal besar yang sedang berlangsung. Apa itu? Ayahku pergi mengunjungi. Shaolin berhasil membujuk kepala biara Master Kong Wen. Minta dia untuk bekerja sama. Mereka sudah mengirim 2 dari 4 biksu besar. Master Kongxi dan Master Kongsheng. Dia secara pribadi memimpin murid-murid Shaolin untuk bertempur di Guang Mingding. Bagus, itu hebat. Kali ini 6 sekte besar bergabung membentuk aliansi. Ini yang pertama kalinya. Ya. Paman Qin segera memberi perintah. Semuanya cepat siapkan diri. Bagus. Pasti ini berkah dari roh Xiaofu di surga. Xiaofu, kamu harus terus membantuku. Mari kita hancurkan kultus iblis secepatnya. Potong laki cabul yang siu menjadi potongan-potongan. Untuk membalas dendammu. Shadow Streamer. Guru percaya saat kita bertemu lagi. Itu adalah hari ketika semua sekte besar menyerang Guang Mingding bersama. Kali ini, kita akhirnya bisa menunggu momen untuk menghancurkan kultus iblis. Adik Yo, aku tidak menyangka waktu kita bersama begitu singkat. Tapi demi mengusir iblis. Perpisahan sementara bukan apa-apa. Pimpin kita untuk bersama-sama menghabisi Ming Chult. Mari kita rayakan kemenangan bersama lagi. Zhiruo, masih banyak yang harus dipelajari dari kakak Song. Tentu saja tidak masalah. Aku bisa mengajarimu sedikit sekarang. Ingat, selalu waspada terhadap orang lain. Hati-hati dengan kakak seniormu Ding Min. Apakah kamu tahu? Terima kasih kakak Song telah mengingatkanku. Zhiruo mencatat. Paman King sudah pergi. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Yo. Benarkah mereka bisa memanjat masuk sendiri? Kamu juga bisa memasak untuk dirimu sendiri. Sepertinya kamu tidak memerlukanku untuk membawakannya. Jangan pergi. Aku pikir kamu marah dan tidak akan kembali. Aku bermimpi kamu membawa makanan lezat. Nah, tebak apa yang kubawa? Tidak bisa ditebak. Bodoh sekali. Aku membawakanmu ayam panggang.
Lihat aku mencuri ini dari pesta pernikahan di Hongmei Villa. Lalu makanlah. Apakah benar ibumu sangat cantik? Tentu saja. Ibumu seorang kecantikan. Bagaimana aku bisa terlihat seperti dia jika aku begitu jelek? Aku tidak tahu kenapa. Aku hanya merasa matamu. Jadi aku suka melihatmu. Kamu tidak perlu merasa jelek sama sekali. Yang paling penting bagi seorang gadis adalah hati yang baik. Lalu aku memberitahumu. Aku memiliki hati yang sangat kejam. Hal favoritku dalam hidup. Itu menyakitkan. Jika kamu melakukan ini, lagi aku tidak akan berbicara Tunggu denganmu sampai lagi. Lukaku sembuh. Aku akan pergi jauh. Bahkan jika kamu ingin menyakitiku, kamu juga tidak akan bisa Hantu menemukanku. kejam dan berumur pendekku. Itu saja. Menolak untuk berbicara denganku. Tidak akan pergi bersamaku. Aku tidak bisa menemukannya dimanapun. Kamu juga ingin belajar darinya. Kenapa kamu? Kamu pantas mendapatkannya. Mutiara. Aku tahu kamu akan datang. Makanan enak apa yang kamu bawa untukku? Biar aku lihat. Mutiara, kamu sangat baik. Sedikit modisi. Tapi sebenarnya aku bukan orang yang buruk sama sekali. Terima kasih sudah merawatku selama ini. Jika kamu tahu seperti apa aku tidak akan mengatakan itu. Lalu beritahu aku siapa kamu. Aku seorang yatim piatu tanpa ayah atau ibu dan tidak ada yang menginginkanku. Semua orang membenciku. Jadi aku tidak suka melihat orang lain bahagia. Aku juga seorang yatim piatu. Tapi aku berharap semua orang bahagia. Melihat orang lain tertawa. Aku sendiri akan bahagia. Ayo. Lihatlah mainan ini. Kamu suka? Apa ini? Biar aku lihat. Wow, itu persis seperti yang kamu lakukan. Aku tidak tahu bagaimana membuat orang bahagia. Aku hanya bisa melakukan ini. Jika kamu suka, aku akan memberikannya semua padamu. Berikan semuanya padaku. Kenapa kamu mencoba membuatku bahagia? Karena aku melihat senyummu, aku juga akan bahagia. Kenapa kamu Zeng Anyu? Bukan hantu kejam dan berumur pendek itu. Dia hanya tahu memukul dan memarahiku. Dan menggigitku sampai aku berdarah. Tapi aku hanya ingin bersikap baik padanya. Kenapa dia melakukan ini padaku? Orang itu benar-benar tidak masuk akal. Jangan pedulikan dia lagi. Tapi aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak bisa melepaskannya. Jadi, tunggu sampai kakiku cukup kuat untuk berjalan. Aku akan menemanimu menemukan kakak itu. Aku pasti akan membantumu melampiaskan amarahmu. Cedera 10, ya ampun itu sangat mudah.
Apakah kamu pikir ini terlalu membosankan? Ingin keluar jalan-jalan? Baik. Sudah lama aku tidak keluar untuk menghirup udara. Mutiara, terima kasih telah mengangkatku. Kamu datang dan istirahat juga. Lihat penampilanmu yang cacat itu. Ingin menyelesaikan masalah dengannya untukku. Dia adalah seorang ahli bela diri. Jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Satu atau lain cara. Aku juga akan mencoba sebaik mungkin. Baik. Maka kamu bantu aku bertinju. Kaki hantu kejam dan berumo pendek itu. Biarkan dia tidak bisa berjalan. Dengan begitu dia bisa selalu bersamaku. Tapi dia mungkin sudah mati. Semua orang bilang dia tidak akan hidup lama. Jika kamu ingin mencarinya, aku akan membantumu mencarinya. Jika orang itu mati, aku bisa selalu bersamamu. Lagi pula kita sendirian. Mari kita menjadi teman. Kenapa kamu Zeng Anyu? Bukan Zhang Wuji yang kejam dan berumur pendek. Itu akan sangat bagus. Apa yang tidak ada habisnya? Itu kekasihku. Dia sakit parah sebelumnya. Aku dengan baik hati membawanya kembali ke Pulau Lingshe untuk diobati. Dia menggigitku. Menurutmu dia kejam? Ayo ikut aku tidak akan meninggalkanmu. Lepaskan aku, ayo ikut aku. Apakah dia bersikeras menarikku ke Pulau Ular? Ali dia sebelumnya sangat baik padaku. Dia bahkan mengambilkan makanan untukku. Aku pikir dia sangat hangat. Tapi aku tidak tahu kenapa. Tiba-tiba dia marah padaku. Jangan terlalu sedih. Orang itu tidak layak untukmu. Kamu sangat baik padanya. Apakah kamu sudah lama bersamanya? Benar-benar mengerti dia. Tentu saja aku mengerti. Dia berani kaliur dan menghadapi ibu mertuaku. Aku tahu dia punya keberanian. Setelah Yatsen meninggal dia sangat berhati-hati menguburkannya. Aku tahu dia punya perasaan. Bersedia menampungku dan mentraktirku makan. Aku tahu dia jujur. Tampan dan pintar. Secara keseluruhan itu bagus. Dulu ada seorang wanita cantik. Dia juga sangat baik padaku. Merawat kehidupanku sehari-hari. Menanyakan kabarmu sangat teliti. Tapi dia punya niat tersembunyi saat bersikap baik padaku. Dia lembut padaku. Hanya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi orang tidak bisa hanya melihat permukaannya. Seperti yang dikatakan ibuku. Semakin cantik wanitanya, semakin buruk hati nuraninya, semakin mungkin menipu orang. Meskipun Sang Wuji Mu bukan wanita, tapi tidak punya hati nurani, kamu sebaiknya cepat melupakannya. Jangan khawatirkan aku. Tapi, wanita cantik yang kamu sebutkan, itu Juju Zen kan? Jika bukan karena dia, aku tidak akan digigit anjing. Jatuh dari tebing patah kedua kaki. Semua karena dia. Sudah berlalu semuanya. Bagaimanapun aku masih hidup. Tidak perlu benci lagi. Hanya 3 hari setelah menikah. Pergi saja cari Wu Qingyin. Hidup masih tak tertahankan. Sebelum kamu jelaskan kamu janji padaku akan putus dengannya. Kamu bohong padaku? Kamu pembohong. Sudah selesai? Aku benar-benar belum selesai.
Main bagus. Siapa kamu? Kenapa kamu di sini? Jangan takut. Aku iblis yang khusus mengirim orang ke neraka. Aku tanya kamu, apakah kamu masih ingat Zheng Anyu yang kamu sakiti begitu parah? Aku tidak tahu apa-apa Zheng Anyu. Kurasa kamu membunuh, terlalu banyak yang dibunuh. Aku tidak ingat dengan jelas. Apa yang kamu mau? Aku di sini untuk mereka yang kamu bunuh. Bajingan yang mencari nyawamu. Tolong. Seseorang datang. Tolong. Apa yang terjadi dengan Master Wei? Ada pembunuh. Itu dia. Chuan Er. Apakah itu? Takdir. Bagaimana dia datang? Cepat Pearl. Kenapa mereka menangkapmu? Bagaimana mereka menangkap Brother Neo? Jadi orang yang kamu rindukan untuk lihat hanyalah orang yang tak berguna. Benar? Orang jelek dan orang tak berguna benar-benar pasangan yang cocok. Aku harus melihatnya sekali lagi sebelum aku mati. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan. Setelah bertanya dengan jelas, aku bisa mati dengan tenang. Apa yang kamu katakan? Kenapa mati? Jangan khawatirkan itu. Aku ingin bertanya padamu. Kamu harus jawab aku dengan jujur. Hari itu, kamu bilang kita berdua kesepian. Tak punya rumah. Bersedia menemaniku selamanya. Apakah pernyataan ini tulus? Aku tulus. Kamu benar-benar tidak berpikir aku jelek. Bersedia menemaniku selamanya. Apa itu jelek atau cantik? Aku sama sekali tidak peduli. Kamu ingin aku mengobrol dan tertawa denganmu. Selama kamu tidak meremehkan, aku juga pasti suka. Maka kamu bersedia menikah denganku. Aku tidak pernah berpikir untuk menikah. Bahkan orang yang tidak berguna pun tidak menginginkanmu. Aku pikir meskipun kita tidak membunuhmu, tidak ada gunanya kamu tinggal di dunia ini. Serahkan penawarnya padaku sekarang. Mutiara datang. Aku tulus. Aku bersedia melindungimu dari diperlakukan tidak adil seumur hidupku. Aku hanya berharap kamu tidak mengatakan aku tidak layak. Anyug. Ini adalah kata-kata aslimu. Tentu saja aku tidak berbohong padamu. Mulai sekarang aku akan melakukan yang terbaik untuk mencintai dan melindungimu. Aku lebih baik mengorbankan nyawaku sendiri untuk menjagamu tetap aman. Aku ingin kamu aman dan bahagia. Lupakan semua penderitaan masa lalu. Kakak New. Kamu tidak berpikir aku jelek, masih bersedia menemaniku selamanya. Aku sangat bersyukur. Tapi aku, itu milik orang itu bertahun-tahun yang lalu. Pada saat itu saudara perempuannya Shang mengabaikanku. Sekarang aku sekarat. Dia tidak akan sedih. Berhenti bicara tentang cinta. Serahkan penawarnya padaku sekarang. Jika Jujuzhen mati, aku akan mengubur kalian berdua bersama. Chu Siwohen. Kamu Jalang Bao, aku menyakitimu begitu parah. Aku membunuhnya untuk melampiaskan kemarahanmu. Dia diracuni olehku. Mati? Itu sebabnya mereka menangkapmu. Dia sebenarnya mengambil risiko untukku. Tapi aku tidak ingin balas dendam. Mengapa kamu harus? Sudah selesai kalian berdua.
Kalau kau tidak menyerahkan penawarnya, aku akan memotong dagingmu sedikit demi sedikit, membuatmu hidup lebih buruk dari kematian. Kakak senior Zhiruo cepat tangkap dia. Apakah dia? Zhiruo.